Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik itu secara jasmani maupun rohani, serta diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Kalau tanggalnya ya tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8. Tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Saya nanti akan mendeteksikan inilah letak harapan yang terwujud. Sekali lagi, inilah letak harapan yang terwujud. Ketika saya mengatakan inilah letak harapan yang terwujud, ya berarti kan tetap masih ada tiga faktor, yaitu mengenai asmara, mengenai pekerjaan ataupun keuangan. Nanti di manakah letak harapan kalian itu yang bisa terwujud, yang bisa kalian rasakan. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, biar tidak bingung ya silakan ditonton ya, jangan di skip-skip ya, agar tidak terjadi untuk salah memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan, apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general. Energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi, ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun konsul secara privat ya. Dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian yang konsultasi secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat. Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sahabat dari Ruang Batin ya, semakin hari semakin banyak yang konsultasi. Selanjutnya coba ya, setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat di sini ada Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, kita lihat dulu untuk asmara Sagittarius 3 hari ke depan. Sagittarius untuk asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk Pack of Cup. Ya, ada seorang memegang cup, dalamnya seperti ada ikan. Dikonfirmasi sama kartu 9 koin, seorang wanita dikelilingi 9 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius ya. Ini kelihatannya untuk sahabat Sagittarius terlihat ya, ataupun secara energi kartu kelihatannya asmara kalian sedang adanya suatu kefokusan ya di sini gitu. Jadi kalian itu kelihatannya sedang berfokus, sedang apa ya, mungkin sangat berhati-hati sekali agar asmara kalian itu tidak terjadi sebuah konflik atau sebuah problem atau sebuah masalah. Kalau saya menangkap sih di sini kelihatannya masih apa ya, tidak ada suatu masalah yang apa ya, yang membahayakan atau mengkhawatirkan, tidak seperti itu sih. Kalau saya menangkap justru di sini akan ada sebuah kesenangan, akan ada sebuah keberuntungan. Nah, bisa saja ini terjadi ya, mungkin dulu ataupun kemarin yang sempat ada masalah, yang sempat belum adanya suatu keberuntungan bisa saja di 3 hari ke depan tiba-tiba ada kebahagiaan, tiba-tiba ada sesuatu yang kalian capai, apa yang kalian inginkan di sini tentang asmara. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas karena di sini masih dikonfirmasi sama petunjuk kartu 9 koin. Artinya apa? Akan ada sebuah keberuntungan, akan ada sebuah pencapaian kesenangan, mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Itu akan lebih erat di sini. Nah, intinya di situ ya. Jadi jelas saya rasa di sini kedua kartu masih cukup bagus, masih cukup oke, mengindikatorkan atau mengindikasikan masih aman, tidak terlalu terjadi suatu masalah yang mengkhawatirkan. Toh ketika itu terjadi masalah kelihatannya di sini ringan kok. Nah, seperti itu ya. Jadi masih cukup fun saja ya. Oke, lanjut. Kalau masalah pekerjaan ataupun karir ya, ini Sagittarius kartu utama kalian muncul petunjuk Judgment. Ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Dikonfirmasi sama kartu 8 koin, seorang sedang memahat 8 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari Sagittarius ya. Ini kelihatannya sahabat Sagittarius ini kelihatannya banyak yang sedang menunggu informasi ataupun kabar ya, secara kartu ya. Entah itu kalian ada masalah apa, yang jelas kalian ini kelihatannya sedang menanti ya, ataupun menunggu sebuah informasi ataupun kabar yang mungkin pernah dijanjikan sama seseorang sama kalian. Nah, karena jelas di sini adanya suatu residual energi juga di sini. Bisa saja di sini ada suatu kabar ataupun informasi yang tiba-tiba mendadak baik, ataupun bisa saja di sini ada informasi ataupun kabar yang akan mengejutkan kalian dan itu akan merugikan kalian, artinya yang mendadak buruk. Seperti itu. Karena Jasmine bagaimanapun ini energinya mengatakan bahwa kalian sedang adanya suatu penantian, artinya sedang menunggu sebuah kabar informasi tentang seputar pekerjaan ataupun karir. Kenapa saya mengatakan di sini ada residual energi? Jelas ya. Karena kartu konflik mengatakan muncul petunjuk 8 koin gitu loh. Artinya apa? Artinya di sini apa ya? Sahabat Sagittarius itu sedang berusaha keras gitu loh. Artinya kalian sedang berusaha keras, sedang berjuang keras untuk bagaimana ketika mungkin ada kesalahan itu kalian perbaiki, kalian perbarui di sini. Energinya seperti itu ya. Nah, bisa saja di sini ketika kalian ingin mencapai suatu berita baik ataupun kalian mau nanti hasilnya itu akan bagus sama kalian seperti apa yang kalian inginkan, bisa saja di sini kalian sedang berusaha keras untuk mengejar sebuah target-target di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi masih terbilang apa? Masih terbilang cukup baik lah, tidak terjadi suatu masalah sih. Nah, di sini ya. Meskipun di sini terdeteksi adanya suatu perjuangan, yaitu bisa saja menandakan bahwa kalian tuh sedang semangat gitu loh. Sedang semangat untuk berjuang, sedang semangat mungkin kalian memperbaiki kesalahan-kesalahan di sini, sedang berjuang untuk bisa mencapai apa yang sedang kalian impikan di sini. Ya mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, bisa saja keberhasilan, kesuksesan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu seputar keuangan ataupun kerezekian. Sagittarius, kartu utama kalian muncul petunjuk The Sun. Ada seorang anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Dikonfirmasi sama kartu The Moon. Itu ada matahari bulan bersamaan, sama bawahnya ada 3 ekor hewan itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Sagittarius ya. Ini kelihatannya apa ya? Sahabat Sagittarius sih awalnya bagus ya.
ataupun adanya suatu perkembangan ataupun adanya suatu harapan ingin berkembang. Pokok intinya bagus lah. Awalnya ini yang jelas terlihat bagus, terlihat sangat positif ya, terlihat sangat adanya suatu keyakinan bahwa tentang seputar keuangan ataupun finansial kalian itu yakin harus adanya suatu perkembangan, harus adanya suatu pemasukan keresikan yang lancar ya. Bisa saja ini sudah kalian rasakan. Mungkin kemarin atau dulu kalian sempat dihantam rezeki yang mungkin lancar ya, entah besar entah kecil, entah tak terduga maupun terduga. Kalian sempat mengalami itu semua dan di sini kalian sempat merasakan kebahagiaan, sempat mengalami sedikit ada suatu peningkatan lah tentang seputar keuangan. Entah kenapa tiba-tiba berjalannya waktu sehingga yang kalian rasakan ini muncul petunjuk demon gitu loh. Akhirnya yang kalian rasakan apa? Kesulitan kembali. Gitu loh. Mungkin banyak sendatan kembali, banyak halangan kembali, tidak seperti yang dulu ataupun kemarin. Karena jelas di sini ada demon dapat. Nah, demon ini memberikan sebuah petunjuk bahwa memang ada suatu pihak ketiga gitu loh di sini. Dan masalah yang terjadi bukan alami. Nah, maksud saya masalah yang terjadi bukan alami itu ya yang sempat kalian rasakan itu loh. Ya, mungkin seiring berjalannya waktu semakin ke sini semakin hari kalian mengalami kesulitan. Bisa saja sampai di 3 hari ke depan itu imbasnya. Kalian merasakan kesulitan karena jelas di sini memang muncul demon. Artinya di sini seperti ada suatu keheningan ya, seperti kurang lancarnya suatu pemasukan. Bisa saja yang sudah deal-dealan keuangan ada pengencelan, bisa saja mundur ya. Nah, seperti itu. Jadi harap waspada untuk Sagittarius ya, karena di sini memang ada suatu energi buruk dan itu di luar logika. Saran saya ya segera di netral ya, biar energi kalian secara aura itu terbuka, biar bagus. Nah, seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Oke ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah ada harapan yang terwujud akan hal kepositifan di faktor asmara? Di sini kalau saya menangkap sih ya masih sekedar apa ya, masih sebatas stabil lah. Ini komunitas terbesar mungkin masih akan diberi aman ya ataupun masih diberi selamat lah istilahnya seperti itu. Jadi tidak terlalu terjadi konflik. Ketika itu ada konflik pun ringan di sini. Nah, jadi sekali lagi ya tinggal kalian sendiri yang meresonetkan ya. Ketika di 3 hari ke depan masih tetap aman, baik-baik saja ya berarti kalian istilahnya itu sangat diuntungkan dan tidak ada suatu tembakan di sini gitu loh. Nah, beda lagi ketika kalian memang merasakan kesulitan ya, padahal di sini kan bagus, masih belum menemukan kestabilan, jelas adanya suatu tembakan black magic. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena nanti di sini ada hubungannya. Makanya sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik itu akan merambat kemana-mana gitu loh. Meskipun tidak langsung di asmara itu ya asmara kita pasti akan berimbas. Nah, seperti itu ya. Cuman di sini yang jelas yang terkena imbasnya itu hanya komunitas terkecil ya. Misalkan contoh ada 100 zodiak, misalkan contoh ada 100 orang yang mempunyai zodiak Sagittarius, itu mungkin yang 85% ini akan diuntungkan. Makanya saya tadi mengatakan ini sebagian komunitas terbesar diuntungkan. Nah, yang sisanya yaitu sebagian kecil saja yang dirugikan secara asmara. Nah, seperti itu ya, tinggal kalian sendiri yang merasakan gitu loh. Ketika kalian merasakan mungkin dulu ataupun kemarin dan sampai di 3 hari ke depan kok asmara kalian belum ada kestabilan, masih banyak gejolak ya, berarti kalian komunitas terkecil. Karena di sini komunitas terbesar masih aman. Nah, dalam arti aman ya mungkin masih stabil, tidak terlalu terjadi masalah yang mengkhawatirkan. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, di sini apakah akan ada suatu harapan yang terwujud di sini ya, tentang seputar pekerjaan. Di sini kelihatannya 50-50 untuk sahabat Sagittarius. Bisa saja ini yang 50% akan diuntungkan, bisa saja ini yang 50% tidak diuntungkan. Gitu. Karena bagaimanapun juga Jasmine ini menggambarkan adanya suatu kabar berita dan itu bisa saja memang terjadi baik sama kalian dan juga bisa saja itu memang terjadi buruk sama kalian. Nah, tergantung kalian. Makanya saya tadi mengatakan ini Sagittarius ini tertembak adanya suatu black magic, penutupan aura gitu loh. Nah, saran saya harus di netral. Makanya di sini
tergambarkan juga secara kartu sih perjuangan sama. Setelah saya adanya suatu penerawangan di sini masih banyak ini Sagittarius, sahabat Sagittarius ini yang apa ya, yang berjuang keras di sini gitu loh. Nah, jadi tergantung kalian, ketika kalian adanya suatu perjuangan, ketika tidak diikhtiarkan ya sama saja nanti di sini. Kabar buruk yang akan kalian terima. Ketika kalian sudah berjuang keras, berusaha plus ada suatu ikhtiar, apalagi doa-doa, di sini akan ada kabar baik. Nah, seperti itu ya. Jadi 50-50, tergantung kalian sendiri yang meresionetkan. Lanjut, kalau masalah keuangan ataupun rezeki, di sini kelihatannya apa ya? Ada kekecewaan di sini ya kelihatannya. Awalnya ini bagus, cuma semakin hari semakin ada suatu kekecewaan di sini, sahabat Sagittarius. Karena jelas kalian tertembak di faktor pekerjaan, ini larinya di keuangan. Ada juga yang tertembak di keuangan, larinya di pekerjaan dan asmara. Seperti itu. Jadi saran saya, kalau bisa di netral untuk sahabat Sagittarius, biar tidak merambat kemana-mana. Karena jelas di sini kemungkinan terjadi ya situasi kondisi di 3 hari ke depan ini kelihatannya banyak pengaruh faktor-faktor keuangan ini. Mungkin kalian apa ya, banyak hambatan, ada pengencelan gitu loh. Ada suatu ketertundaan, ada suatu masalah dengan keuangan kalian. Karena di sini awalnya bagus. Tapi secara deteksi, secara penerawangan ya memang kalian kenapa kok kurang bagus. Nah, setelah saya deteksi secara penerawangan, saya mendapatkan petunjuk memang ada suatu dinding penghalang buat kalian. Makanya di netral biar bisa bagus, biar lebih enak ke depannya. Seperti itu sobat ya. Jangan dibiarkan biar tidak habis-habisan gitu loh. Oke ya, tetap pembacaan yang baik ya. Jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat. Seperti itu ya, karena saya nggak tahu nama kalian gitu loh. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian tentang masalah dan kalian sendiri sudah mengerti, sudah mengetahui, sudah merasakan. Ini kok di luar logika, ya jangan dibiarkan. Ketika kalian biarkan itu efeknya akan sangat buruk. Karena sudah banyak sekali yang konsultasi, ada pembiaran efeknya sangat buruk. Banyak yang habis-habisan anjur-anjuran. Nah, kalian jangan sampai seperti itu. Kenapa harus menunggu sampai habis-habisan ketika masih ada solusi. Nah, bagaimana solusi untuk mengatasi ini kan di luar logika yang mudah. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Hanya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresahan itu akan lancar masuk sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, di situ letak kunci suksesnya sobat. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Sagittarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sahabat Sagittarius, harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.